Dalam sejarah kripto, harga Bitcoin pernah turun lebih dari 70% dalam satu siklus market. Saat itu terjadi, banyak investor yang panik dan kehilangan sebagian besar portofolionya. Masalahnya, bear market bukan sesuatu yang bisa dihindari. Justru, ini bagian normal dari siklus kripto. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan investor saat market turun dalam waktu yang lama? Di video ini, kita bakal bahas 5 strategi yang sering dipakai investor untuk bertahan di bear market kripto. Yuk kita bahas! Welcome back to Crypto ini, bareng gue Joshua. Di episode kali ini, kita bakal bahas satu fase yang sering bikin investor takut, yaitu bear market. Dalam beberapa siklus sebelumnya, kripto pernah mengalami penurunan yang sangat dalam. Misalnya Bitcoin, yang pernah turun sekitar 85% pada bear market 2018, dan sekitar turun 77% pada siklus 2022. Saat market turun dalam periode panjang seperti ini, strategi investor juga harus ikut berubah. Karena strategi yang bekerja saat bull market belum tentu efektif saat bear market. Strategi yang pertama adalah melindungi modal. Saat market lagi turun, fokus utama kita bukan lagi mengejar keuntungan besar, tapi memastikan supaya portofolio kita tidak terkikis terlalu cepat. Banyak investor mulai mengurangi ukuran posisi, menghindari overtrading, atau menyimpan sebagian dana mereka dalam bentuk stablecoin. Pendekatan ini menjaga likuiditas, sehingga investor masih punya amunisi ketika kesempatan baru muncul. Dalam bear market, bertahan lebih lama seringkali lebih penting daripada mencari profit yang cepat. Lanjut ke strategi yang kedua. Tidak semua aset kripto mampu bertahan dalam setiap siklus market. Dalam sejarah kripto, banyak altcoin yang sempat naik sangat tinggi saat bull market, tapi kemudian turun drastis dan tidak pernah kembali ke harga sebelumnya. Karena itu, banyak investor memilih fokus pada aset yang dianggap lebih mapan di ekosistem kripto. Contohnya, seperti Bitcoin atau Ethereum yang biasanya memiliki likuiditas lebih besar, adopsi lebih luas, dan komunitas yang lebih kuat. Pendekatan ini bukan berarti kita menghindari altcoin sepenuhnya, tetapi lebih pada memprioritaskan aset dengan fundamental yang lebih jelas. Strategi yang ketiga yang sering digunakan juga oleh investor adalah dollar cost averaging atau DCA. Alih-alih mencoba menebak kapan market mencapai titik terendah atau bottomnya, investor membeli aset secara bertahap dalam periode waktu tertentu. Cara ini membantu menjaga harga beli rata-rata tetap stabil dan mengurangi tekanan untuk timing market. Strategi ini juga membantu investor tetap disiplin ketika sentimen market sedang berada di fase fear. Karena dalam banyak siklus sebelumnya, fase bear market justru sering menjadi periode akumulasi bagi investor jangka panjang. Strategi yang keempat, bear market biasanya datang bersamaan dengan volatilitas yang tinggi. Pergerakan harga bisa sangat cepat, baik naik maupun turun dalam waktu singkat. Jika menggunakan leverage yang terlalu besar, resiko likuidasi bisa meningkat drastis. Karena itu, banyak investor memilih mengurangi leverage atau bahkan menghindari trading dengan leverage saat market lagi nggak stabil. Tujuannya sederhana, menjaga agar modal tidak hilang terlalu cepat. Dan strategi terakhir yang sering dianggap paling penting, bear market justru bisa menjadi periode terbaik untuk belajar dan melakukan riset lebih dalam. Saat market lebih tenang, investor biasanya punya lebih baik waktu untuk memahami teknologi blockchain, mempelajari narasi baru, dan mengevaluasi proyek secara lebih objektif. Investor yang memanfaatkan fase ini untuk belajar biasanya lebih siap ketika bull market berikutnya sudah datang. Kalau kita rangkum, ada 5 strategi penting yang sering digunakan investor untuk menghadapi bear market. Mulai dari melindungi modal, fokus pada aset yang lebih kuat, menggunakan strategi DCA, menghindari leverage berlebihan, hingga memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar dan melakukan riset mendalam. Bear market memang sering terasa berat, tapi dalam sejarah kripto, fase ini selalu menjadi bagian dari siklus sebelum akhirnya market kembali pulih. Artinya, bukan hanya soal bagaimana kita menghadapi bull market, tapi juga bagaimana kita bertahan saat market sedang turun. Thank you yang udah nonton sampai habis. Kalau lo suka pembahasan edukatif kayak gini,
Jangan lupa like, share, dan komen ya. Sampai ketemu di Crypto ini berikutnya.